Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saira Khairunisa dari kelas H2 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi tentang faraid. Tujuannya untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah pendidikan agama. Nah, apa sih faraid itu? Faraid atau pembagian harta pusaka menurut Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga atau kerabatnya. Hak yang bersangkutan dengan harta pusaka ada 5. Yang pertama, zakat dan sewanya. Yang kedua, biaya untuk mengurus mayat seperti harga kain kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya. Yang ketiga, utang. Nah, jika si mayat ini meninggalkan utang, maka hendaklah dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk ahli warisnya. Yang keempat, wasiat. Jika si mayat itu mempunyai wasiat. Yang kelima, hak ahli waris. Nah, jika sudah dibayar semuanya, barulah harta peninggalan si mayat itu dibagi kepada ahli warisnya. Kemudian, ahli waris. Nah, di sini orang yang boleh mendapatkan pusaka dari orang yang telah meninggal dunia ada 25 orang. 15 orang dari pihak laki-laki. Nah, jika 15 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan harta pusaka hanya 3 orang saja, yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami. Lalu, 10 dari pihak perempuan. Nah, jika 10 orang tersebut ada semuanya, maka yang dapat harta pusakanya hanya 5 orang saja, yaitu istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu sebapak. Kemudian, sebab-sebab tidak mendapatkan pusaka ada 4. Yang pertama, hamba. Nah, seorang hamba tidak akan mendapatkan pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. Yang kedua, pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapatkan pusaka dari keluarga yang dibunuhnya itu. Yang ketiga, murtad. Orang yang keluar dari agama Islam tidak akan mendapatkan pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam, ataupun sebaliknya. Yang keempat, kafir, yaitu orang yang tidak beragama Islam tidak berhak mendapatkan pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Selanjutnya, ketentuan kadar bagian masing-masing. Yang mendapat setengah harta ada 4, yakni pertama, anak perempuan, apabila ia hanya sendiri tidak bersama saudaranya. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki apabila tidak ada anak perempuan. Yang ketiga, saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja. Nah, apabila saudara perempuan seibu sebapak tidak ada dan ia hanya seorang saja. Yang keempat, suami. Apabila istrinya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, yang mendapatkan seperempat harta ada 2. Yang pertama, suami. Apabila istrinya yang meninggal dunia meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, istri, baik hanya 1 orang maupun lebih. Nah, jika suami tidak meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, maka apabila istri itu lebih, seperempat itu dibagi rata antar mereka. Kemudian yang mendapat 1/8 harta yaitu istri, baik hanya 1 orang maupun lebih, mendapatkan pusaka dari suaminya 1/8 dari harta suaminya. Kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Lalu yang mendapat 2/3 harta ada 4. Yang pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki
Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang lebih itu mereka mendapatkan pusaka dari kakek mereka sebanyak 2/3 dari harta. Yang ketiga, saudara perempuan yang seibu sebapak apabila lebih. Yang keempat, saudara perempuan yang sebapak 2 orang atau lebih. Yang mendapat 1/3 harta ada 2. Pertama, ibu, yakni apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan 2 orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik seibu sebapak ataupun sebapak saja atau seibu saja. Yang kedua, 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang mendapat 1/6 harta ada 7. Yang pertama, ibu, ya apabila ia beserta anak dari laki-laki atau beserta 2 saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu sebapak saja atau seibu saja. Yang kedua, bapak semayat. Nah, apabila yang meninggal mempunyai anak atau laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, nenek, yakni itu ibu dari ibu atau ibu dari bapak kalau ibu tidak ada. Yang keempat, cucu perempuan dari pihak laki-laki, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, baik sendiri ataupun lebih apabila bersama seorang anak perempuan. Tetapi apabila anak perempuan lebih, maka cucu perempuan tidak mendapat pusaka. Nah, yang kelima, kakek, bapak dari bapak, apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki sedangkan bapak tidak ada. Yang keenam, untuk seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketujuh, saudara perempuan yang sebapak saja, baik sendiri ataupun lebih, apabila beserta saudara perempuan yang seibu sebapak. Adapun apabila saudara seibu sebapak berbilang 2 atau lebih, maka saudara sebapak tidak mendapat pusaka. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus perhitungan pembagian harta pusaka. Pak Adi meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan sejumlah 50 juta. Berapakah perhitungan bagian ahli waris masing-masing? Oke, kita langsung jawab. Pertama, harta warisannya itu sebesar 50 juta. Kemudian yang mendapat ahli warisnya, pertama, istri. Dia mendapatkan 1/8 karena mempunyai anak. Yang kedua, seorang anak perempuan mendapatkan 1/2 bagian karena sendirian, tidak bersama saudaranya. Yang ketiga, ibu mendapatkan 1/6 bagian karena ada anaknya si mayit. Yang keempat, seorang paman mendapatkan sisanya. Kita cari asal masalahnya, yaitu KPK dari 8, 2, dan 6 adalah 24. Sehingga istrinya mendapatkan 6.250.000, anak perempuan mendapatkan 25 juta, ibu mendapatkan 8.333.334, paman mendapatkan 10.416.666. Nah, itulah kasus perhitungan pembagian harta pusaka. Sekian penjelasan materi tentang faraid dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.